Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di YouTube Revival Fire City, di mana hari ini kita akan mendengarkan suatu pewahyuan yang sangat luar biasa. Kita akan membahas pewahyuan mengenai 5782 atau kita kenal dengan Payback. Dalam beberapa hari kita akan masuk tahun baru daripada Yahudi ini, Payback 5782. Apakah saudara sudah siap untuk memasuki musim yang baru, untuk memasuki tahun yang baru? Yang siap sama-sama kita katakan amin. Saudara, tema besar dari tahun 5782 atau Payback adalah The Season of Divine Return. Katakan bersama saya, Payback is the season of divine return. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam YouTube kami Revival Fire City kita membahas mengenai musim dan waktu Tuhan. Saudara, Tuhan memiliki rencana yang dahsyat, memiliki destiny yang luar biasa atas setiap kita. Tuhan itu sangat luar biasa, tak terbatas, pikirannya tidak terselami. Tuhan tidak memerlukan waktu, tetapi sebenarnya manusia yang membutuhkan waktu tersebut. Oleh karena itu kenapa Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tuhan sangat senang melakukan suatu perbuatan melalui musim dan waktu. Walaupun hari-hari ini Tuhan sedang berbicara di musim-musim ini, kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan sedang ucapkan, apa yang Tuhan sedang siapkan untuk setiap kita. Kenapa demikian, saudara? Sebab Tuhan tahu bahwa manusia itu terbatas. Manusia kita, pikiran kita, pengertian kita terbatas. Kita nggak bisa memahami Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu luar biasa. Kita tidak bisa memahami seluruhnya dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu Tuhan membuat musim dan waktu agar manusia, yaitu kita semua, dapat menerima keseluruhan daripada kehendaknya. Seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, saudara, maka Tuhan juga tidak pernah mengubah kalendernya. Walau kalender dunia berubah, banyak kalender di dunia ini, tapi kalender Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu kalender surga memakai kalender Ibrani yang diberikannya kepada Musa. Sehingga kita sangat percaya ada pernyataan yang luar biasa di musim Payback 5782. Saya akan bahas kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu tentang decade of Pay. Pay memiliki nilai 80 dan 80 itu berbicara new era. Pay bukan hanya dekade yang baru, tapi kita percaya Pay adalah musim yang baru dan juga era yang baru. Kita mau bahas dulu dari Payback, kita bahas Pay-nya dulu. Nanti kita bahas Back dan kita akan bahas keseluruhan apa sih pesan Tuhan di Payback, saudara. Yang selanjutnya, Pay itu berbicara atau memiliki arti itu seperti mulut. Dan artinya di era baru ini kita harus benar-benar menjaga mulut kita. Kita harus pastikan bahwa mulut kita mengeluarkan yang daripada Tuhan. Kita harus pastikan mulut kita mengeluarkan apa yang dari firman Tuhan. Mulut kita harus selaras dengan agenda Tuhan, sehingga kita menggemakan firman Tuhan dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Lalu apalagi mengenai decade of Pay? Kita melewati dekade Ain, di mana Ain itu mata dan melihat, dan kita masuk ke Pay yang artinya mulut. Artinya kita harus deklarasikan apa yang kita lihat. Kita harus perkatakan apa yang kita lihat. Artinya juga apa selain kita deklarasikan apa yang kita lihat? Kalau di musim lalu kita hanya melihat, kalau di musim lalu kita hanya baru melihat janjinya Tuhan, tetapi di dekade ini kita menikmati, kita mengecap janji Tuhan. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, P berbicara hidden path. Ini musim untuk kita bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Ini adalah tempat persembunyian kita, dan itu tepat terjadi di era pandemik ini. Kita disembunyikan di hadirat Tuhan. Kita masuk dalam rumah Tuhan, yaitu hadirat Tuhan di keluarga demi keluarga. Huruf P, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu juga dibentuk dari inverted Vav dan Kaf, yang bisa diartikan bahwa dekade ini your container is arrived. Apapun kontainer yang sedang kau nantikan itu sudah sampai di dekade ini. Apapun kontainer yang tertutup itu akan terbuka di tahun ini di dalam nama Yesus. Selanjutnya, P berbicara tentang Firaun, di mana Tuhan mau katakan bahwa sekejam apapun Firaun, sesadis apapun Firaun, tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang seperti Firaun dalam tanda kutip, orang-orang yang menindas anak-anak Tuhan, orang-orang yang tidak adil pada anak-anak Tuhan, justru dengan
kebaikan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, orang-orang tersebut dapat dipakai untuk memelihara Musa. Orang-orang tersebut dapat dipakai untuk memelihara kita, anak-anak Tuhan. Amin. Sudah terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya, P memiliki angka 80 dan gematria 17. Seperti Musa ketika dia diutus membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa berusia 80 tahun. Artinya Tuhan katakan, Tuhan di tahun ini, di musim ini Tuhan sedang renew, Tuhan sedang memperbaharui setiap kekuatan kita agar kita semua dapat menyelesaikan tugas kita, dapat kita menyelesaikan destiny kita di musim yang baru ini. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan? Yes, terima kekuatan yang baru, haleluya. Selanjutnya Beth. Apa sih arti Beth? Apa sih makna profetik dari Beth? Kita bahas satu-satu saudara. Beth and manifestation of the glory. Beth adalah huruf kedua setelah Aleph. Kemarin dia masih, hari ini kita masih di P Aleph, dan huruf kedua itu adalah Beth, yaitu P Beth. Tetapi di Tanakh atau pada firman Tuhan, Beth adalah huruf yang pertama muncul. Rabi Yahudi percaya karena Aleph itu silent letter. Aleph itu silent letter, jadi dalam firman Tuhan Beth itu sebagai huruf yang pertama. Dan silent letter itu mewakilkan kemuliaan Allah yang tersembunyi, kemuliaan Allah yang bersembunyi. Maka Beth, kalau kita tahu Aleph adalah silent letter, kemuliaan Tuhan yang bersembunyi, tetapi Beth adalah kemuliaan Allah yang termanifestasi melalui kita. Amin saudara. Sehingga artinya apa? Di tahun Aleph, di tahun ini, tahun sebelumnya Tuhan mendeklarasikan kemuliaan dari janji-janjinya. Tuhan declare janji-janji kemuliaannya. Tetapi di tahun Beth, di 5782, ini saatnya kita memanifestasikan kemuliaan Tuhan melalui pengenapan janjinya atas setiap hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tangkap itu dengan iman saudara. Selanjutnya Beth dan Ehad. Jika kita melihat huruf Beth saudara dalam huruf Ibrani, itu seperti disusun dari 3 Vav. Ada Vav, di mana Vav itu terbalik saudara terkasih dalam Tuhan, dan orang Israel menganggap bahwa itu paradoks atau dualitas, tetapi menjadi sebuah kesatuan. Apa artinya saudara terkasih dalam Tuhan? Melalui Beth, Tuhan sedang melepaskan kesatuan yang kudus atas tubuh Kristus. Kita akan lihat di musim ini gereja Tuhan akan bersatu, anak-anak Tuhan akan bersatu. Walaupun hari ini kita belum melihat, tapi kita percaya, kita imani bahwa ada kesatuan tubuh Kristus di musim P Beth ini. Haleluya. Beth juga yang tadi saya sudah bahas dari 3 Vav, dan itu memiliki gematria Hai atau hidup. Hidup, di mana Hai itu dalam bahasa Ibrani itu artinya hidup. Di mana Beth juga memiliki arti di dalam. Artinya maksudnya apa nih? Ada kata hidup dan ada kata di dalam. Tuhan katakan dengan jelas, di tahun Beth Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap hidup dan tidak menjadi kering. Kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita. Amin saudara. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Pilihannya hanya 2. Kalau kita tidak bertumbuh dalam Kristus, kita akan mati. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita akan berbuah dengan lebat, dan apapun yang kita lakukan akan berhasil di dalam nama Yesus. Amin saudara. Selanjutnya, Beth berbicara Beth, Bethel, and Bethany. Beth berbicara Bethel, Beth, dan Bethany. Saudara, Beth itu gambaran seperti rumah, dan itu dipakai juga Beth ini sebagai nama kota, yaitu Bethel. Saudara pasti masih ingat cerita mengenai Yakub yang dalam pelariannya dia datang ke Bethel, dia tertidur dan dia melihat langit yang terbuka, surga yang terbuka, di mana dia mendapat mimpi tentang tangga ke surga di mana malaikat turun naik melayani dia. Artinya apa saudara? Saat ini di mana pelarianmu, ketika engkau sedang merasa letih, ketika engkau merasa butuh istirahat dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan mimpi-mimpi ilahi. Tuhan akan membuat surga terbuka dimanapun kita berada, dan malaikat akan turun melayani anak-anak Tuhan. Malaikat akan menyampaikan suara hati Tuhan pada setiap kita. Malaikat yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan, karena Tuhan Yesus yang mengutus malaikatnya buat setiap kita. Haleluya. Lalu Beth juga berbicara Bethany. Saudara ingat tentang kota Betani? Kota Betani adalah kota di mana Maria, Marta, Lazarus, serta Simon orang kusa tinggal. Dan salah satu kota favorit daripada Tuhan Yesus. Mengapa Betani menjadi kota favorit daripada Tuhan Yesus? Karena di Betani banyak sahabat-sahabatnya yang tinggal di tempat tersebut. Saudara,
ketika kita lihat tentang kisah Betani, itu memiliki ada beberapa arti Betani itu. Betani berbicara rumah penderitaan, tapi Betani juga berbicara rumah jawaban. Artinya hari ini, di musim-musim ini, ketika engkau sedang mengalami banyak penderitaan, banyak pergumulan, Tuhan akan ubahkan itu menjadi rumah jawaban doa. Di mana engkau menderita, di situ Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Seperti Maria, Marta, dan Lazarus, mungkin bagi dunia, oh Lazarus sudah mati, tidak bisa dibangkitkan, sudah mustahil. Tapi Tuhan katakan, walaupun bagi manusia udah lewat dari hari ketiga itu nggak mungkin bangkit, tapi Tuhan berkatakan nothing is impossible. Setiap penderitaan, setiap rumah penderitaan kita, dimanapun kau berada hari ini, proses yang membuat kau menderita, percayalah itu akan berubah menjadi jawaban doa. Itu akan berubah menjadi mujizat-mujizat yang luar biasa buat setiap kita. Ada amin, saudara? Artinya Beth adalah tempat di mana engkau akan menentukan hidupmu. Beth adalah tempat di mana engkau harus memutuskan apa yang kau mau dalam hidupmu. Jika Yesus tidak tinggal di dalam baitmu, maka kamu akan menerima rumah penderitaan. Tapi jika Yesus tinggal di dalam hidupmu, maka itu menjadi tempat pemulihan. Kalau kau mau berubah dari rumah penderitaan menjadi rumah pemulihan, pastikan Tuhan Yesus ada dalam rumah kita. Pastikan Tuhan Yesus ada dalam hati dan bait kita. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya Beth ada rejection become promotion. Kata putra dari kata Beth dan Nun atau Ben itu digabungkan, itu menjadi suatu kata bapa dan putra, menjadi Alef, Bet, Nun, dan itu juga bergabung menjadi dalam bahasa Ibrani itu even atau artinya batu. Saudara, kalau Bapak Ibu mau lihat gematria Ibrani, mungkin harus Bapak Ibu banyak pelajari tentang gematria Ibrani, dan itu merupakan suatu susunan yang luar biasa. Tuhan berbicara melalui huruf-huruf, Tuhan berbicara melalui lambang-lambang, dan kita percaya ada makna profetik dari setiap perkataan, dari setiap huruf daripada Ibrani. Kata even muncul di kitab Mazmur sebagai even ma'asu atau batu yang dibuang oleh tukang bangunan tetapi menjadi batu penjuru bagi bangsa. Artinya apa, saudara? Di tahun Beth kita percaya ketika Bapa bersama kita anak-anaknya, maka setiap penolakan akan menjadi pengangkatan, setiap rejection akan menjadi promosi. Apapun yang kau alami di masa lalumu, trauma-trauma penolakanmu, percaya itu akan berubah menjadi promosi. Tuhan akan mengangkat engkau dari setiap trauma penolakan dalam hidupmu. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya Beth adalah father and son relationship. Saudara, ketika kita berbicara mengenai father and son relationship, itu berbicara mengenai Bereshit. Jadi Beth itu juga erat hubungannya, memiliki arti itu Bereshit, karena kalau digabung Beth, Resh, dan Alef. Kalau kita memisahkan itu artinya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris adalah the son of the father. Artinya Tuhan katakan di musim ini kita sedang melihat the beginning dari semuanya adalah the son of Alef, yaitu the son of the father. Sehingga tahun Beth adalah di mana Tuhan ingin setiap kita untuk kembali kepada posisi kita yang ilahi. Saudara, apapun yang sedang menjauhkan kita dari identitas kita sebagai anak Tuhan, hari ini Tuhan mau singkirkan dan Tuhan mau kembalikan kita. Dan kita harus tahu identitas kita bahwa kita adalah anak Tuhan. The beginning, awal mulanya, kita adalah the son of the father. You and I, kita, engkau dan saya, kita adalah anak-anak raja, kita adalah anak-anak Tuhan. Ayo kita kembali ke posisi yang semula, yaitu kita adalah anak-anaknya Tuhan. Sehingga di musim inilah season, adalah musim di mana kita akan mengalami divine return. Kita kembali ke identitas kita kembali ke posisi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang punya kuasa, yang dicintai, yang kita akan melakukan kehendak Bapa kita. Amin, saudara. Sehingga kalau kita gabungkan, apa sih makna profetik dari Pei Beth atau 5782? Pei berbicara mulut atau suara dan Beth berbicara rumah. Maka kita tahu, kita buka firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini saatnya kita pergi dan berseru-seru ke jalan-jalan, di setiap jalan, setiap lintasan, kemanapun kita berada, dan kita paksa orang-orang agar masuk ke dalam rumah Tuhan. Sebab di tahun Beth, rumah Tuhan harus menjadi penuh di dalam nama Yesus. Ini waktunya rumah Tuhan diisi dengan jiwa-jiwa. Saudara, Bapak Ibu kalau mau baca dari Lukas 14, di awalnya Tuhan memberikan undangan kepada orang-orang yang dipilihnya.
Tapi banyak orang yang menolak, banyak orang yang mencari kesibukan yang lain. Sehingga Tuhan bilang, ayo lihat ke jalan, ayo lihat ke lintasan. Paksa semua orang untuk masuk ke rumah Tuhan. Hari-hari ini ayo kita penuhi rumah Tuhan, penuhi hadirat Tuhan dengan jiwa-jiwa. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena rumah Tuhan harus penuh, itulah payback saudara. Dan tahun 5782, tahun di mana kita kembali ke posisi ilahi untuk mengembalikan tuaian ke rumahnya sampai rumah Tuhan menjadi penuh. Kita yang dulunya jauh dari Tuhan, seperti anak yang hilang, kita kembali, kita mengalami divine return. Kita kembali dan menjadi anak Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita kembali menemukan posisi ilahi kita. Kita juga membawa orang-orang kembali. Kita membawa tuaian untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Apakah saudara siap? Apakah saudara siap menjadi penuai akhir zaman? Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Sehingga akhir daripada video ini saya mau katakan 5782, it is the season of divine return. Payback adalah musim divine return. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 14 ayat 23, itu terjadi buat setiap kita, buat kota kita, buat gereja kita, buat bangsa kita dan bangsa-bangsa, bahwa rumah Tuhan harus penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Saya percaya semua kita diberkati Bapak Ibu. Mari tangkap dengan iman. Mari tangkap setiap janji Tuhan. Dan biar kita menjadi pelaku firman. Dan kita menjadi pengenap-pengenap janji Tuhan. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Akhir kata saya Rara Siahaan dari Filler Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.